Baik. Apa kabar? Baik, sehat. Sehat ya? Ya, apa kabar ya? Ya, baik-baik Pak. Kita sedikit hot Kota Kupang ya. Selain karena panas matahari, kita juga lagi panas pemilu. Iya. Ya. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, sehat. Capek? Ya, perjuangan memang begini. Oke, say viewers, kembali lagi di diskusi podcast ya. Hari ini saya ditemani oleh satu orang yang luar biasa. Beliau adalah Pak Andreas Goru. Beliau seorang aktivis ya dengan background LSM, juga seorang jurnalis, seorang penulis buku juga. Dan beliau sudah melanglang buana di Indonesia, berkeliling Indonesia. Karena beliau juga adalah seorang pemerhati yang cukup makan garam ya dengan keadaan Indonesia ya. Ya, kalau dibilang artinya banyak berkunjung. Ya, banyak berkunjung. Nah, sedikit informasi, beliau saat ini bergabung dalam tim pemenangan paket siaga. Benar Pak ya? Iya, benar. Oke. Mungkin Bapak bisa maju sedikit? Iya. Ya, supaya lebih nyaman. Iya, benar. Oke. Benar sekali ya. Oke Pak, mungkin Pak Andreas bisa sedikit menceritakan Pak Andreas ini sebenarnya orang mana sih? Saya dari Flores, tepatnya di Bejawa. Kalau pernah ke Flores ada satu kampung namanya Aimere. Aimere. Iya, kampung saya. Wah. Iya. Boleh tidak saya sedikit bertanya lebih sensitif ya? Iya, boleh. Kita tahu saudara-saudara kita dari Flores ini kan bisa dikatakan orang-orang yang di NTT yang memiliki kekuatan saling mensupport sesama suku itu paling kuat. Ya, sangat memperhatikan sesama sukunya, sangat mensupport, mendukung. Artinya kan kita tahu bahwa teman-teman kita di Flores ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa ya dalam artian mendukung dan menjaga sesama sukunya. Kalau boleh tahu Pak, kenapa Pak Andreas mau bergabung dalam timnya Pak SPK? Yang notabene kita tahu Pak SPK sendiri kan orang Timor ya. Iya. Ya. Sedangkan calon-calon yang lain ini kan Pak Melki sama Pak Hans ini kan latar belakang orang Flores. Iya, benar. Kenapa sih Pak mau bergabung dalam tim Pak SPK? Ya, jadi begini, saya terlibat dalam perjuangan politik ini sejak sudah lama juga. Oh ya, jadi sudah terjun ke dunia politik lama. 2004 itu pilih langsung di Kabupaten Ngada itu. Oke. Masa Pak Pitnu Vavea dan waktu itu 2004 itu saya sudah terlibat. Terjun ke dunia politik. Terlibat di dalam urusan seleksi pemimpin artinya. Oke. Kalau masuk di partai itu belum, baru kemarin. Tapi saya melihat bahwa dalam diskusi panjang selama ini pentingnya cara berpikir kita untuk menentukan kriteria dulu. Baru kita kriteria yang dibutuhkan masyarakat baru kita cocokkan dengan figur-figur yang ada. Sehingga pertanyaan tadi bahwa mengapa saya memilih siaga dan kembali ke belakang saya melihat bahwa sejak mulainya digulir figur-figur, saya menelusuri masing-masing rekam jejak mereka dan dengan tidak mengurangi figur-figur lain, saya menjatuhkan pilihan di paket siaga. Itu paket yang ideal menurut saya, Pak Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu, di mana kriteria-kriteria yang selama ini saya coba membuat semacam sebuah formula simulasi ya. Iya, itu terkonek sehingga pilihan saya ke sana. Kriteria-kriteria mereka memenuhi kriteria pemimpin NTT saat ini. Oke, kalau boleh tahu kira-kira bagaimana sih gambaran kriteria yang Bapak Andreas maksudkan? Iya, ada banyak sebenarnya, tapi 3 yang utama yang saya coba melihat untuk bisa menjawab permasalahan di masyarakat. Dan
saya melihat kompleksitas permasalahan atau kemiskinan di NTT hari ini itu membutuhkan pemimpin yang benar-benar paham bagaimana persoalan masyarakat. Dan figur paket siaga saya melihat itu kriteria pertama itu dia di berbagai tempat dia menyampaikan di dalam sosialisasi dia sampaikan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif. Nah, saya menangkap kepemimpinan partisipatif ini adalah mengajak, berarti dia terlibat. Bahkan terang-terangan atau di lapangan Pak Simon menyampaikan bahwa gubernur tatap muka. Nah, saya melihat bahwa ini kriteria yang didambakan masyarakat ketimbang para politisi, ya. Oke. Politisi ini kan ya kalau mau sedikit terbuka kita sampaikan dia ngomong doang, ya toh. Dan tunggu pada saat mau membutuhkan suara rakyat baru mereka hadir. Dan yang lebih menarik lagi bahwa ketika apa yang dia sampaikan itu saya telusuri, ternyata dia sudah lakukan jauh sebelumnya, sebelum adanya pilkada. Nah, di sini saya melihat dia punya kesungguhan hati untuk melayani masyarakat NTT. Bahkan dia meninggalkan 2 bintang yang seharusnya lagi 11 tahun, dia harus meninggalkan kenyamanannya hanya demi rakyat NTT. Nah, kesungguhan inilah saya menjatuhkan pilihan. Itu kriteria pertama. Oke. Nah, kriteria kedua dalam penelusuran kami, saya melihat dia paham tentang tata kelola air. Nah, hari ini NTT ini banyak lahan kering di mana-mana. Nah, pemerintah dengan tidak mengurangi pemerintahan terdahulu, tapi data membuktikan bahwa hari ini mereka tidak bisa mensuplai air di sini. Hanya mereka melabelkan rakyat ini pemalas, kamu miskin. Tapi bagaimana dia tidak bisa memediasi secara baik? Bahwa saya melihat figur di paket siaga ini, mereka sudah melakukan jauh ya tentang air. Bagaimana dengan berbagai 400-an titik dia sudah buat, bahkan se-Indonesia hampir mau 3.000-an itu. Nah, ini menjadi harapan masyarakat hari ini. Kalau dibandingkan dengan paket lain, saya pikir ini jauh. Itu kriteria kedua. Gitu. Oke. Sehingga yang ketiga yang lebih menarik lagi, kakak, menarik lagi. Daratan Flores itu kaya dengan potensi lokal, potensi komoditi. Tetapi masyarakat itu atau petani dia tetap miskin. Karena apa? Dia jual gelondongan. Nah, kehadiran Bapak Simon ini kita tahu bahwa dia ini di tentara itu dia sebagai tentara yang memahami teknologi. Nah, di berbagai kesempatan dia sampaikan bahwa kalau urusan merancang sebuah tank, merancang sebuah tank amfibi bisa berjalan itu teknologi tinggi. Apalagi kalau teknologi ringan industri olahan ini dia sangat mudah. Nah, saya melihat ini menjadi harapan. Ketika dia terpilih pasti ada pembeda. Nah, sehingga saya menjatuhkan pilihan dan tidak berarti bahwa saya tidak mengakui. Ya, kita mengakui dengan berbagai kapasitas sebagai figur lain dengan sebagai politisi. Tapi kebutuhan rakyat NTT hari ini adalah di paket siaga Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garut. Mungkin satu catatan terakhir itu bahwa paket ideal. Mengapa paket ideal? Bahwa seorang Simon yang representasi dia mewakili orang di Dapil 2, terus dia mau meminta untuk keterwakilan Dapil 1 meminang Adrianus Garut yang di Dapil 1 NTT. Sehingga kolaborasi ini dia butuh menyapa. Pertanyaan di lapangan bahwa apakah ini mereka sangat primordial? Tidak. Mereka lebih memahami, ya. Ketika kami di berbagai kesempatan pilihlah orang NTT, misalnya di sini, kita lebih memahami. Dengan tidak berarti bahwa orang yang peduli datang, dia belum paham, ya. Atau dia mungkin paham tapi kepedulian itu tidak jauh, belum merasakan. Nah, mungkin itu untuk sementara saya melihat keistimewaan dari paket siaga itu. Sehingga saya selalu bilang di berbagai tempat saya sampaikan untuk menggalang dukungan seorang pemimpin itu harus ada yang istimewa. Dan keistimewaan Pak Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garut itu memenuhi 3 kriteria itu. Dan saya menggaransi kalau mereka terpilih itu adalah kemenangan rakyat. Karena
mereka sudah melakukan, dan hari ini tentu lewat seleksi ini kita harapkan masyarakat NTT mendukung. Dan sedikit ekstrim kadang-kadang saya bicara, jangan bicara tentang figur. Kalau kriteria ini siapa mau bantah? Kalau dia bantah berarti dia orang bodoh, sangat bodoh. Ini kan kriteria. Nah kalau kriteria ini kita pasangkan dengan semua figur, saya kira itu tidak bisa dilakukan oleh figur lain atau siapa orang lain pun. Mungkin begitu Bapak Eri. Oke, luar biasa ya. Nah saya tahu Pak Andreas ini kan tim sukses yang benar-benar mendampingi ya, mendampingi Pak Simon bersama-sama dengan Pak Christo Blasin ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan, ada tidak hal-hal menarik yang terjadi saat kampanye-kampanye di tempat-tempat seperti di desa-desa atau di kecamatan, kelurahan? Saya ingin tahu sih, ada tidak hal-hal menarik yang terjadi? Yang menarik itu sangat banyak ya. Sangat banyak ya? Sangat banyak. Itu tadi saya pikir dari 2004 saya baru temukan sosok seorang Simon Petrus Kamlasi ketika disambut. Dan kita sudah sebagai orang dewasa kita bisa menilai kedalaman hati orang itu dari gesturnya. Bagaimana kunjungan ke sana disambut, terus dia apa adanya. Jadi tidak sekedar kita mengatakan bahwa dia tentara, dia tidak neko-neko. Tapi di lapangan itu benar-benar ya itu gestur kita sulit mengungkapkan. Bahkan saya sampai suatu ketika saya pikir saya rugi kalau saya tidak memilih dia. Ya, sangat rugi NTT kalau tidak memilih dia. Dengan latar belakang sudah bintang 1, dia berkesempatan dapat itu, dia meninggalkan dia punya kenyamanan bersama keluarga untuk masyarakat NTT. Dan saya secara pribadi mendapat kesempatan yang istimewa, sempat ngobrol dalam perjalanan bersama pendamping istrinya, dan luar biasa ternyata orangnya jiwa sosial. Dan pernah 10 tahun lalu bersama istri itu memasang pipa-pipa di TTS, dan itu belum ada terpikir bahwa dia mau maju gubernur. Di situ saya bilang orang ini mahal, kenapa? Hanya mungkin belum diketahui, sehingga masyarakat NTT mungkin perlu kita menelusuri, mencari tahu siapa sih Simon Petrus Kamlasi ini. Oke, jadi beliau sendiri pernah turun langsung untuk memasang pipa ya? Iya, memasang pipa air ya. Dan itu ada bersama istri ya? Bersama istrinya terlibat dalam pemasangan itu. Wah. Ya saya mungkin saya mewakili masyarakat pada umumnya ya. Artinya kan begini, beliau seorang kasrem. Ya, kita tahu kasrem ini kan orang nomor 2 di Korem ya. Di TNI, di NTT ya. Artinya kan beliau seorang pemimpin perwira dengan pangkat tinggi. Ya, anak buah kan banyak Pak. Ya kan? Benar. Bisa saja kan beliau hanya memerintah saja untuk pasang. Benar. Oke, caranya begini silakan dipasang. Tapi saya tidak pernah terpikirkan bahwa beliau turun langsung untuk memasang pipa. Jadi kalau itu terjadi ya menurut saya ini juga sebuah contoh yang luar biasa dari seorang pemimpin. Karena pemimpin yang mau turun ke lapangan itu mahal. Tidak semua orang. Nah selain itu ada hal-hal menarik apa lagi Pak Andreas? Iya, artinya saya selalu melihat untuk menilai pemimpin, saya secara pribadi menilai dari hal-hal sederhana. Ketika dalam kebersamaan dengan orang di kampung itu, orang selalu bicara kalau tim sukses itu kunjung ke daerah pasti nginep di hotel. Tapi kita tidur bersama masyarakat. Saya pernah satu kamar dengan Pak Jonathan Nubatonis, itu tokoh besar yang luar biasa. Bahkan dia berani meninggalkan partai yang dia pimpin. Jonathan Nubatonis dengan 8 kursi provinsi, 40 lebih kursi kabupaten, dia meninggalkan itu demi pelayanan, demi mendukung Simon Petrus Kamlasi. Dan poin yang luar biasa adalah kami tidur bersama masyarakat. Dan di rumah masyarakat. Tidur bersama. Dari situ apa yang mau kita sanksikan? Saya menilai dari hal yang sederhana. Kadang-kadang orang melihat karena politik maka pencitraan, tapi ini dia sudah lakukan lama, jauh. Dan ketika kami kunjung kita bisa lihat dari cara sederhana, melayani, bahkan duduk bersila bersama bapak-bapak di desa, ngobrol.
Dan di situ saya rasa ada hal yang istimewa dari Bapak Simon. Terus penyambutan yang ada beberapa kampung itu air mata. Mereka menangis bukan karena bahwa dia anak timur, tapi memang akumulasi persoalan banyak, bahwa ada kerinduan panjang anak timur yang lebih memahami persoalan, tapi dia ini sudah artinya mereka menelusuri bahwa dia punya potensi yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dan itu menjadi kebutuhan masyarakat NTT hari ini. Berarti memang bisa saya katakan bahwa masyarakat ini sangat rindu figur pemimpin yang datang langsung ke tempat mereka ya. Datang langsung, dalam bahasa yang sedikit biblis ya, melayani. Dia datang benar-benar untuk melayani. Saya mungkin sedikit saya sharing itu bahwa ada kampanye tanggal 13 itu, saya lagi menulis sebuah judul Melangkah dalam Tuntunan ya. Itu dia mengawali sebuah kampanye dengan lagu Oh Tuhan, yaitu pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Itu sepenggal kalimat yang diucapkan oleh Simon Petrus Kamlasi. Dia meninggalkan zona amannya, tapi dalam tuntunan Tuhan dia melangkah. Dan saya yakin saat itu sampai jam 12 malam saya baru pulang, saya bilang tidak. Tuhan tolong berkat orang ini, karena dia menjadi harapan orang NTT. Wah. Dia datang untuk melayani. Luar biasa ya. Karena begini ya. Kita lahir besar di NTT. Kita merasakan bagaimana kesulitan NTT. Kita merasakan bagaimana di zaman kita itu makan susah, air susah, listrik mati hidup, ya kan. Sehingga orang NTT itu memang benar-benar merindukan sesosok pemimpin yang benar-benar bisa mengentaskan permasalahan-permasalahan di NTT yang sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan. Ya, kita ambil contoh misalnya masalah air. Mungkin banyak orang berpikir bahwa air ini masalah yang ya basi lah. Ya karena lu hidup di kota saat ini. Tapi kalau lu ke kampung-kampung, lu akan melihat bagaimana orang masih memikul jerigen berkilo-kilo, berjalan berkilo-kilo hanya untuk mengambil air gitu. Dan itu memang permasalahan utama NTT, di mana NTT tidak mampu sampai detik ini, dari tahun 1958 sampai detik ini tidak pernah mampu melakukan yang namanya swasembada pangan. Ya karena permasalahan kekeringan. Boro-boro kita mau berbicara swasembada pangan, untuk makan minum saja semua serba terbatas. Jadi memang kerinduan terhadap sesosok pemimpin yang bisa melayani dan mengayomi masyarakat itu sangat-sangat dirindukan. Ya, kita cukup terhibur dengan Pak Jokowi kemarin selama 10 tahun akhirnya ada presiden yang bisa memperhatikan NTT ya. Benar. Jadi sekarang memang saya juga bisa mengatakan bahwa kita sangat rindu seorang gubernur yang benar-benar memang bisa mengangkat NTT. Ya. Kalau bisa 3 terbawah, dia naiklah 3 teratas. Ya kan? Setuju Pak? Sangat setuju. Sangat setuju. Oke. Sejauh ini Bapak bersama-sama dengan Pak SPK melakukan kampanye ke kampung-kampung, ke desa-desa. Menurut Bapak sejauh mana sih kemungkinan Pak SPK dan Pak Adrianus Garu, paket siaga ini, bisa memenangkan pemilu gubernur di tanggal 27 November nanti? Iya. Dalam kunjungan itu kami melihat respon masyarakat. Ya, memang orang melihat politik ini sulit untuk diukur. Tapi dari respon dengan banyaknya kunjungan yang itu, kita berkeyakinan, ya, kita yakin bahwa apa yang mereka sampaikan dan masyarakat mendengar, mereka juga menyampaikan apa adanya. Pilihan pasti mereka jatuhkan di paket siaga. Terus kalau saya secara pribadi selalu itu, hari ini mayoritas itu masih memilih berdasarkan orang yang dia kenal. Kenal tetapi berdasarkan dengan kriteria yang ada, dan ini dia tidak mungkin lepas dari setelah dia mendengar. Sehingga kunjungan kami kemana-mana dengan respon masyarakat, kami berkeyakinan bahwa
ini adalah figur harapan masyarakat, ya, dan dia akan memenangkan pilihan pada 27 November nanti. Dan ini adalah kemenangan rakyat, ya, saya bilang. Secara pribadi kadang-kadang saya terbawa emosional karena saya secara objektif menelusuri figur mereka. Jadi kolaborasi yang sangat ideal. Adrianus Garu yang dari DPR Kabupaten terus pernah dipercaya DPD, bahkan tanpa diketahui publik dia pernah menjadi komisioner BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga saya dengan tidak bermaksud sangat subjektif, tetapi marilah kita dengan kriteria yang ada, pilkada dan kejujuran. Kita harus jujur, pemimpin itu harus jujur. Ketika dia jujur, tambah melayani, jiwa yang melayani, dan semua berada di paket siaga. Simon Petrus, Kamnasi, dan Adrianus Garu. Oke, luar biasa ya. Saya minta terima kasih Pak Andreas sudah berbagi dengan kami di sini. Karena biar bagaimanapun Pak Andreas adalah orang yang turun langsung ke lapangan, bersama-sama melihat sejauh mana sih memang benar-benar kesungguhan hati mereka untuk melayani. Benar sekali. Oleh sebab itu saya berterima kasih karena sudah mau mampir di podcast kami. Terima kasih juga, salam hormat buat semua. Semoga podcast ini tetap maju jaya. Ya, amin. Oke, sekali lagi thank you Pak ya. Terima kasih banyak ya. Oke, say viewers, terima kasih. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kami menyerahkan semuanya kepada say viewers. Silakan memilih dengan hati nurani. Pilihlah mereka yang memang pantas untuk menjadi pemimpin kita. Pilihlah mereka yang punya niatan tulus untuk melayani. Dan pilihlah mereka sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh NTT.